Ketemu lagi sama Bias Paris kali ini di pos 1 pendakian Merbabu. Namanya adalah pos 1 pending. Dan sekarang hari Minggu dan aku pengen ngajak kalian sedikit nih ya jalan-jalan atau trail run ke puncak Gunung Merbabu yang ada di Jawa Tengah. Jadi mungkin 5 jam ke depan aku akan ambil gambar sebisaku dan apa nanti yang bisa aku bawa turun akan aku tampilin di video kali ini. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, kita ikutin gimana sih serunya naik ke pendakian Gunung Merbabu yang ada di Jawa Tengah. Oke, dari pos 1 tadi ke pos 2 kita menempuh jarak sekitar 1 kilo dengan durasi sekitar 30 menit. Dan dari pos 2 sekarang kita mau ke pos 3 dan udah ketemu Lautan Awan. Keren banget. Sidoro Subing very soon. Pos 3 Gunung Merbabu. Oke, jadi kita udah ngelewatin beberapa pos. Tadi ada pos 4 yang aku skip dan kita langsung aja karena dikejar waktu ya. Dan di belakangku ini ada puncak gunungnya, puncak Gunung Merbabu, biasa disebut Triangsi. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi kita baru aja nyampe di salah satu puncak, namanya Puncak Menara karena di sini ada menara dan di sini view-nya keren pol. Oke, kita udah sampai di puncak Triangsi, puncak tertinggi dari Gunung Merbabu, 3145 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi itu dia perjalanan kita ke puncak Gunung Merbabu. Oke, jadi kita lagi perjalanan turun dan kita udah sampai di tempat yang tadi di savana yang luas banget. Tadi kita menempuh waktu sekitar 2 jam perjalanan dari puncak Triangulasi sampai ke tempat ini sekarang, dan kita masih ada sekitar 2,5 sampai 3 kilo ke depan untuk sampai di base camp untuk balik lagi bersih-bersih dan balik ke kota Solo. Balik lagi sama Bias Paris. Seperti yang kalian lihat, aku udah ada di Janus ya, tempat seperti biasanya. Dan video yang tadi aku tampilin itu adalah perjalananku ke Gunung Merbabu, yang mana memakan waktu sekitar 8,5 jam perjalanan dengan waktu naik 5 jam dan waktu turun sekitar 3 jam 30 menit atau 3 jam setengah. Jadi kalau total sekitar 8 jam perjalanan. Itu sudah termasuk istirahatnya ya. Jadi seperti itu detailnya. Nah, untuk jaraknya sendiri, jarak yang menurut jam tanganku record itu sekitar 11 kilo lebih 200 meter mungkin ya. Jadi 11,2 kilometer itu jarak yang harus ditempuh nih dengan waktu sekitar itu tadi total sekitar 8 jam setengah. 11 kilo itu waktu pulang dan pergi, jadi berangkat dan pulang sekitar 11 kilo. Kalau dibagi dua ya sekitar 5 kiloan lah ya, sekali naik dan turunnya juga 5 kiloan. Untuk treknya sendiri kita lewat
Tekelan, salah satu pendakian yang ada di pos pendakian, basecamp pendakian yang ada di di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ya. Jadi kita naik kereta dari Malang ke Solo, lalu di Solo kita naik motornya temen. Aku ada temen di Solo, jadi pinjam motor temen untuk dibawa ke Semarang, Kabupaten Semarang, sekitar 2 jam ke basecamp Tekelan itu. Lalu dari basecamp Tekelan itu kita nginep sehari dan kita berangkat jam 7 pagi dan sampai di atas sekitar jam 12 seperti itu. Nah, intinya pendakian kali ini itu dimana kita harus fleksibel ya, karena planning awal itu kita berangkat 3 orang, tapi akhirnya cuma bisa berangkat 2 orang, tapi it's okay, rencana harus tetap berjalan. Kita tetap berangkat walaupun cuma 2 orang, karena itu tadi ya, kita harus tetap fleksibel dan berpikir cepat gimana nih supaya rencana ini bisa tetap berjalan. Jadi kita tetap aja jalan gitu ya. Terus waktu berangkat juga harusnya kita berangkat jam 6, tapi startnya jam 7, ada sedikit keterlambatan. Dan aku ngomong sama temanku bahwa sampai manapun kita, walaupun belum sampai puncak, jam 1 kita harus sudah turun ke bawah. Tapi puji Tuhan kita jam 12-an itu udah nyampe di puncak. Jadi kita masih ada waktu istirahat sekitar hampir 1 jam dan sebelum turun kembali ke basecamp waktu jam 1 itu. Karena kok jam 1, soalnya kalau misalkan lewat dari jam 1 kita turun nanti keburu gelap. Soalnya kita nggak bawa headlamp dan perlengkapan yang proper ya untuk trekking malam hari. Seperti itu. Dan singkatnya jam 4 sore, jam 4 lebih 30 menit maksudku, itu kita udah nyampe di bawah di basecamp. Kemudian kita mandi, bersih-bersih segala macem. Jam 6 sore kita kembali ke Solo dan sampai di Solo sekitar jam 8 malam. Oke, jadi itu aja yang bisa aku share sama kalian di pendakian kali ini. Detail lengkapnya mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan tanya di kolom komentar, dan sampai ketemu di episode berikutnya.